Kan Kalau Allah itu berasal dari kata al-ilah. Kan al-ilah itu kan bisa jadi juga kan kalau nggak salah el gitu. Kalau nggak salah kan ada iya, oke. Apakah itu adalah bahasa semetik awalnya? apa Di mana? ilah. Siapa yang menggunakan itu? Al-ilah, al-ilah. Tidak ada. Yesus aja menyebutnya apa? Eli, Eli. Musa menyebutnya apa? Eloah. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insya Allah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insya Allah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana kelucuan orang-orang kafir ini ketika berdebat ya. Untuk pengacara Dosma ya, si Wedusma kau tengoklah tuh ya, debater-debater Kristen itu bagaimana ya, debater-debater yang kau bangga-banggakan ya, kalau tidak karena Kristen itu kalah dalam berdebat lalu diobok-obok oleh umat Islam, lalu kau sakit hati, lalu melapor, ya kan? Kalau tidak ada indikasi seperti itu tidak mungkin, ya. Jadi kalau kau balas dendam, ya kau lah jadi apologet, ya. Jangan pula kau malah melapor, ya. Ada saja nih si pengacara Dosma ini. Oke, demikian kemudian videonya. Di dalam tradisi Kristen, Wahyu 22 nomor 16, aku ini adalah Yesus. Nah, kalau Yesus dianggap Tuhan, maka nama Tuhannya Kristen itu jelas Yesus, bukan Allah atau Allah atau Allah. Begitu Bang, silakan. Gue sih kalau saya sih setuju ya Pak, kalau atas Bang Zuma ya, atas namanya kalau misal kalau itu proper name ya Bang. Cuman kan kalau Abang kan kalau dan umat Islam memahaminya kata Allah itu sebagai proper name, bukan sih, benar nggak itu? Iya, memang betul. Dan terlepas daripada predikat yang Anda jelaskan itu, tak ada kemudian kekuatan yang bisa mengotak-ngotakkan itu, karena itu adalah hak prerogatif umat Islam memiliki Tuhan yang bernama Allah. Di luar Islam tidak punya hak untuk menggunakan itu. Seperti Anda menjadikannya gelar, dasar pijakannya apa? Dia bahasa Arab? Nggak mungkin. Bahasa Yunani? Nggak mungkin. Bahasa Ibrani? Tak mungkin. Bahasa Indonesia? Lebih lagi tidak mungkin. Jadi Anda menggunakan kata Allah ini apa? Baik, Anda mengatakan ini gelar. Ada kaidahnya? Ada, jujur ya Bang, kalau kita ya dari Kristen tuh memakai kata Allah itu kan sebagai generic name yang berarti itu sang, dari kata al-ilah itu ada tuh di prasasti Arab saya pernah baca, itu berarti sang Tuhan yang pencipta alam tunggal, yang pencipta alam semesta, yang maha kuasa, maha tahu dan maha hadir. Itu sih kita pakainya, karena kan kita nggak pernah pakai itu untuk proper name kan. Itu kan kalau Allah itu jadi proper name kan Bang, berarti harus ada generic name ya. Pertanyaan saya, generic name dari kata Allah itu apa kalau boleh tahu Bang? Gimana? Kok jadi saya yang ditanya sekarang? Iya, generic name kata Allah itu kan kayak misalnya Abang tahu kan, misalkan perusahaan itu kan generic name, proper name-nya apa? Itu kan misalnya kayak Microsoft, Apple gitu. Nah, itu kan pasti proper name-nya kan Allah. Kata generic name-nya apa kalau itu Bang? Itu sudah dijelaskan. Ya, proper name itu adalah nama Allah, bukan generic name. Jadi kalau Anda kemudian memaknai kata al-ilah, Anda dari mana ini? Kita mau menakar Bible orang Indonesia ini dari bahasa apa ini? Bugis, Batak, Arab, Indonesia atau apa? Kalau itu dulu ada Bang, dari bahasa Arab itu saya pernah baca itu proses tadinya. Saya tahu, saudaraku. Sekarang pertanyaan saya nih,
kitab orang Belanda nih yang datang ke Nusantara ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kah atau ke dalam bahasa Indonesia? Tahu saya bahasa Indonesia dari kan Bahasa Indonesia. Lalu apa hubungannya dengan kata al dan ilah? kan Bukankah al-ilah. kata al dan ilah itu adalah bahasa Arab? Terus Iya. kenapa terjun ke Arab? Ya, karena saya pelajari ya Bang, kalau kaidah bahasa Allah itu kan berasal dari kata al-ilah juga yang bahasanya Tidak itu. bisa kemudian Anda jadikan itu sebagai alasan atau acuan atau dasar pijakan untuk menggunakan kata Allah. Kenapa? Bible dibawa oleh Belanda, dalam bahasa Belanda masuk ke Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Bukan masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Arab, al-ilah boleh, sembahan-sembahan boleh, banyak sembahan silakan, sang sembahan silakan. Kalau di dalam bahasa Arab, coba sekali-kali dudukkan kemudian kodratnya sebagai manusia untuk menggunakan akal. Kitab Anda dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Nusantara yang kita cintai ini, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bung. Dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Kenapa ketika saya menjelaskan atau minta penjelasan dari saudara, coba Anda sampaikan kepada saya, ketika kata theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa kata yang sepadan dengan itu? Anda lari ke bahasa Arab. Kan kita tidak sedang di Arab nih. Kita sekarang di Indonesia. Baik ya, boleh Oke, silakan. Kalau Abang pelajari ya Bang, kalau kita tuh cuma ngikutin bahasa yang umum di Indonesia, misal jadi kita pakai kata Allah Bang. Kalau Abang perhatiin juga di Al-Quran yang Yunani itu juga ada loh Bang kata theos. Abang udah tahu belum? Apanya tuh? Theos. Al-Quran Yunani itu ada tuh bahasanya tuh yang menggunakan kata theos untuk nama Tuhan, itu Tuhannya. Lagi-lagi saudara, kita tidak sedang berpijak kemanapun selain daripada Bible Belanda masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cakupan atau pembenaran yang Anda lakukan, bahasa Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani lalu kemudian disandarkan kepada kata theos. Ingat, jangankan Allah, Elohim, Hasem, Adonai, Elohen dan seterusnya, Eloah, El Shaddai, El Eroi, semua ketika masuk ke dalam bahasa Yunani, karena bahasa Yunani ini miskin kosakata atau memang ada kesengajaan, maka semua gelar Tuhan yang ada dalam bahasa Ibrani semuanya berubah menjadi theos. Jadi kalau Allah kemudian diterjemahkan ke dalam kitab terjemahan bahasa Yunani pun, ketika Anda menggunakan kata theos, itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk orang Indonesia menggunakan kata Allah. Gak bisa. Kenapa? Karena struktur bahasa Yunani memiliki kaidah tersendiri dari ejaan bahasa Indonesia yang kita miliki. Memiliki masing-masing cara menerjemahkan dari bahasa lain ke bahasa yang mereka punya. Jangan disama-samakan. Jadi Kristen mau lari kemanapun tak akan pernah bisa dibenarkan mereka menggunakan kata Allah itu di Indonesia ini, nggak bisa. Anda lari ke bahasa Arab al-ilah, gugur. Anda lari bahasa Arab ke bahasa Yunani theos, gugur. Kenapa gugur? Karena yang kita pakai di sini adalah standarisasi bahasa yang kita cintai, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejatinya kalau Anda cinta bahasa Indonesia, Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seluruhnya, totalitas harus bahasa Indonesia. Mengaku Indonesia, mengaku cinta bahasa Indonesia, implementasikan dalam kehidupan keberagamaan. Lihat terjemahan Al-Quran, tak ada yang keluar dari koridor bahasa Indonesia, kecuali bahasa Arab yang memang sudah disandur masuk menjadi bahasa Indonesia. Silakan. Kemana Kristen hendak berpijak ketika kemudian ternyata lembaga Bible mereka melakukan kesalahan fatal. Dan ingat saudara, bukan tanpa alasan. Lembaga Anda menggunakan kata Allah,
memang ada yang melatar belakangi itu semua. Apa itu? Misi pemurtadan. Lebih jauh saya akan jelaskan kepada saudara kenapa bisa ada kata Allah di dalam Bible. Jadi nggak perlu susah-susah mencari alasan. Orang misionaris ini harus menjelaskan kepada orang-orang Kristen supaya orang Kristen itu tidak melilit lidah untuk mencari pembenaran, kemudian kami menggunakan kata Allah dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Saya terangkan kepada Anda. Mohon duduk. Yang Islam juga dengarkan baik-baik. Mungkin ini adalah ilmu baru atau ilmu yang sudah lama tapi kita segarkan kembali. Yang perlu dipahami adalah adanya gerakan strategi yang digerakkan oleh kristenisasi dengan kode C1, C2 dan seterusnya. Itu seringkali merujuk pada metode-metode misi atau strategi penginjilan atau evangelisasi yang digunakan untuk menyebarkan agama Kristen di berbagai wilayah. Nah, titik konsentrasinya biasanya adalah di daerah yang sudah memiliki agama mayoritas lain. Nah, jadi kristenisasi ini strateginya berangkat dari pendekatan kultural dan seringkali disebut dengan kontekstualisasi. Apa itu? Bagaimana pesan Bible bisa disampaikan dengan mempertimbangkan latar belakang budaya, agama mayoritas, dan sosial masyarakat setempat di mana Kristen itu datang. Saya ulang. Pendekatan kultural yang sering kemudian disebut dengan kontekstualisasi, yaitu upaya bagaimana agar pesan Bible bisa disampaikan dengan mempertimbangkan latar belakang agama, latar belakang budaya, latar belakang sosial masyarakat setempat di mana Bible ingin diajarkan. Ini adalah metode kemudian yang digunakan oleh para misionaris, dan secara lembaga itu kita lihat ya, secara terstruktur diajarkan kemudian lembaga Bible bagaimana mereka kemudian melakukan satu strategi menggunakan metode gereja tradisi Kristen Barat yang kemudian mereka adaptasi budaya setempat untuk mempraktekkan keagamaannya yang dilakukan dengan sepenuhnya melihat, meniru, mempersamai dirinya atau karakteristik yang muncul pada budaya atau agama atau sosial yang muncul pada lingkungan masyarakat setempat itu bisa dipersamai. Salah satu materinya adalah bagaimana bahasa ibadah yang mereka gunakan itu sebisa mungkin digunakan dalam bahasa Bible mereka. Ini kita masih berbicara mengenai ruang lingkup C1. Seperti itu, Bung. Jadi tidak ada kemudian upaya orang Kristen di Indonesia ini untuk bisa mendapat jawaban yang tepat ketika ditanya, kenapa engkau menggunakan kemudian bahasa Al-Quran? Karena sejatinya itu adalah upaya adaptasi untuk menggunakan karakteristik bahasa keagamaan yang mayoritas pada tempat atau pada lingkungan yang menjadi sasaran kristenisasi itu sendiri. Nah, ini kita sudah masuk mata kuliah metodologi gerakan kristenisasi. Mungkin orang Kristen yang tidak pernah kuliah juga tidak akan tahu. Jemaat-jemaat biasa tidak akan pernah tahu itu. Jadi adanya upaya yang menyesuaikan kemudian budaya, menyesuaikan ritual, atau menyesuaikan adat, bahkan menyesuaikan pakaian-pakaian mayoritas penduduk yang memiliki agama atau kepercayaan pada tempat tertentu. Sama seperti di Indonesia yang kita lihat. Di Indonesia ini mayoritas Islam. Maka sebisa mungkin karakter yang dibawa pada dasar agama yang berasaskan dari asalnya, misalnya dari Belanda, itu nantinya akan menerapkan bagaimana supaya kitab mereka ini
bukan hanya diajarkan kepada jemaat yang ada, melainkan juga sebisa mungkin diajarkan kepada orang-orang di luar daripada agama itu sendiri, dengan cara menyamakan diri mereka dengan masyarakat mayoritas tempat. Jadi kesimpulannya adalah penganut agama Kristen akan diidentifikasi secara jelas. Mereka nampak kemudian seringkali memperlihatkan diri, lisannya, Bible-nya, cara berpakaiannya, kemudian cara-cara ibadahnya, bahasa yang digunakan dalam kitabnya, untuk kemudian beradaptasi dengan lingkungan. Seperti itu, Bang. Oke. Silakan kalau ada sanggahan. Kalau itu pasti, jujur saya nggak, pasti kita kan kalau misionaris ya melakukan penginjilan pasti kan menyesuaikan juga kan ya Pak, budaya di negara itu atau daerah itu kan, supaya kan mereka bisa relevan kan. Kalau kita juga kalau misalnya budayanya di Jepang, pasti kita akan usahain pakai bahasa Jepang, Bang. Itu sih, itu yang pertama. Nah, tapi kalau abang juga bilang itu jadinya apa sepenuhnya wah ini salah gitu, kita jadi mencuri kata Allah dari Islam, itu saya kurang setuju, Bang. Karena faktanya kan yang pakai kata Allah itu lebih duluan Kristen dari Arab, itu pertama. Kedua, kalau misal abang bilang oh Islam itu nggak pakai kata-kata misal penginjilan juga nggak nyesuaiin budaya-budaya sempat, faktanya waktu di Al-Quran di bahasa Yunani ada tuh kata theos tuh, Bang. Itu abang nggak mempertimbangkan itu. Kalau memang beneran itu kan harusnya semuanya full dong bahasa Arab, nggak ada itunya. Itu sih, karena kan kita penginjilan kan tujuannya kan untuk untuk supaya memperkenalkan Tuhan kita kepada setiap orang, dan itu juga bisa lebih mudah dimengerti tanpa ada salah bahasa. Itu sih, Bang Juma. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah ungkapan yang bisa dijadikan sebagai pembenaran untuk meminimalisir kemudian pengetahuan di luar Kristen terhadap misi yang dilakukan. Membawa-bawa Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah, tapi itu hoax. Itu tak ada bukti. Itu tak ada bukti. Dan kalau kita lihat bahwasanya orang Kristen pertama kali menggunakan kata Allah berdasarkan Al-Quran, yang menggunakan kata Allah lebih dulu itu adalah orang Quraisy. Orang Quraisy itu adalah orang jahiliyah, bukan Kristen. Itu yang pertama. Kemudian atas dasar apa kemudian orang Kristen menggunakan kata Allah lebih dulu daripada Islam? Sementara kitabnya orang Kristen pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Arab itu nanti di abad ke-9. Lalu yang Anda harus pahami adalah model C2 dalam agama Kristen ini, dalam pemberitaan Bible, itu sedikit berbeda dari model yang pertama tadi yang saya jelaskan. Meski karakteristik kekristenan itu masih terlihat kental. Jadi pada level C2, model ini mulai mengadopsi bahasa lokal dalam menyampaikan ajaran Kristen. Meskipun penganut Kristen tetap mempertahankan identitas dan prosesi-prosesi praktik yang sepenuhnya berasal dari Kristen tradisional masih digunakan. Jadi karakternya, tanda-tandanya kemudian adalah bahasa ibadahnya disesuaikan dengan bahasa lokal, namun istilah-istilah Kristen tidak diubah. Itu. Saya ulang, bahasa ibadah disesuaikan dengan bahasa lokal, tetapi istilah-istilah Kristen tidak dirubah. Tetap mempertahankan budaya dan bentuk gereja tradisional. Itulah tanda-tanda kemudian ciri khas C2. Masih muda orang Islam mengenali orang Kristen pada tataran ini. Masih muda. Kenapa? Karena orang Kristen masih mempertahankan istilah-istilah kekristenan,
meskipun dalam hal ibadah mereka sudah menyesuaikan dengan bahasa lokal. Contoh, mereka menyebut Tuhan dengan sebutan Allah, tapi ketika mereka beribadah mereka menyebut Bapa yang ada di surga. Nah, artinya bahwa memang ini adalah terstruktur dan terencana. Gerakan-gerakan ini memang ada gitu loh. Seperti yang saudara akui tadi, bahwa kalau kami ke luar negeri, ke Jepang atau apa gitu, kami tidak mungkin tidak menggunakan bahasa Jepang. Artinya memang amanat agung itu benar-benar berjalan kalau begitu. Kalau Anda sudah mengakui, berarti amanat agung ini betul-betul berjalan dengan baik. Artinya tanggalkan bahasa aslinya supaya Bible bisa dengan leluasa masuk ke zona masyarakat di mana Kristen itu atau penginjilan itu ingin dilakukan. Nah, jadi akan muncul nanti paradigma berpikir bahwa ada kesengajaan menghilangkan original teks agar supaya Bible leluasa mengikuti irama bahasa dan rasa bahasa atau budaya setempat. Nah, inilah yang terjadi, yang kita lihat di permukaan. Umat Islam mayoritas menyembah kepada Allah, maka Kristen mencoba memiliki karakteristik yang sama, menyembah kepada Allah. Umat Islam memiliki kitab yang mayoritas di Indonesia ini dengan sebutan Alkitab, maka orang Kristen berupaya untuk menyamai karakteristik nama kitabnya orang Islam, yaitu Alkitab. Nah, ini dia. Jadi memang ada upaya-upaya yang sudah terstruktur, terencana, masif dan berkelompok secara lembaga dan keagamaan untuk melakukan penginjilan atau memahamkan Bible kepada manusia di luar daripada Kristen itu sendiri. Demikian. Oke, saya izin tanggapin tadi. Kalau Bapak bilang kan memang itu ya kita akuin benar. Tapi kita nggak pengen kalau dibilang menghilangkan manuskripsi, ya kita nggak juga Pak, karena kan manuskripsi pasti ada dan tetap ada lah di gereja itu. Dan juga kan nggak setiap orang, nggak kalau misalnya disuruh belajar bahasa Yunani sehari langsung bisa, itu kan mungkin butuh waktu lebih dari setahun. Makanya kita nyesuaiin dulu kan, karena kita mau kalau menyebarkan kan juga harus ngikutin budaya di negara tersebut. Sama juga kan kalau misalnya kalau misal umat Islam menyebarkan ajaran Islam di di Yunani, saya baca tuh mereka nggak murni itu bahasa Arab, ada loh beberapa dijebahin dalam bahasa Yunani dan keluar kata teos. Jadi itu sih ya namanya ya menyesuaikan ya. Jadi menurut saya masih wajar. Yang penting jangan melanggar peraturan, misalnya menyebarkan terus ngebakar rumah orang atau sebagainya, atau ngebom gitu. Itu sih yang paling penting. Yang penting kita menjaga hubungan baik antar warga negara dari situ. Itu sih caranya. Baik. Saya ingin tanya kepada saudara, gelombang agama Kristen dari Barat masuk ke Nusantara ini itu dengan cara apa? Tahu kalau saya pelajarin ya Pak, pertama dari Portugis itu durus mulai dikenalin di zaman VOC Belanda. Oke, berarti makin agama Anda masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Dah selesai. Penjajah melakukan kemudian misi penjajahan, perampokan, pembunuhan, perampasan, penindakan, perbudakan, dan seterusnya. Begitulah agama Anda menyebarkan diri. Jadi jangan Anda mengatakan yang penting tidak ada kekerasan, yang penting tidak ada pemboman, dan seterusnya. Ingat, sekali saya katakan, agama Anda masuk ke Nusantara itu bersama dengan masuknya para penjajah. Senjata berbunyi yang masih hidup kemudian diupayakan untuk masuk ke gereja. Itu agama Anda. Pahamkan itu. Sekarang nggak Anda temukan, karena Indonesia sudah merdeka akibat daripada para pahlawan kita yang mayoritas Islam. Nah, kemudian tadi Anda mengatakan Al-Quran juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya jelas aja lah, pastilah itu. Karena dalam bahasa Yunani kemudian semua gelar-gelar Tuhan itu berubah menjadi theos. Tetapi indahnya Islam punya kitab
kemanapun pergi, Al-Quran tidak pernah diwarnai oleh bahasa apapun itu. Dalam arti kata, Al-Quran tidak pernah dilenserkan oleh bahasa setempat. Artinya apa? Artinya apa? Perkataan Tuhan itu tidak pernah takluk oleh perkataan manusia. Perkataan Tuhan tidak pernah kemudian pudar oleh bahasa manusia. Perkataan Tuhan, kalamullah itu tidak pernah kemudian tergerus oleh perkembangan bahasa manusia. Itu baru namanya ketetapan Tuhan. Ingat, ketetapan Tuhan, kalimat Tuhan, hukum-hukum Tuhan tidak boleh dirubah dan ditundukkan oleh hukum-hukum manusia. Sedangkan kitab saudara, mana yang firman Tuhan? Yang ada di tangan saudara sekarang itu perkataan manusia, seutuhnya perkataan manusia. Nah, sekarang kalau Anda ditanya nih, saudara, ya paman, bisa nggak firman Tuhan itu direvisi? Bisa nggak firman Tuhan itu dikoreksi? Apa jawaban saudara? Jujur Fit, kalau jangan lari dari tema, Fit. ya gini ya Bang, kalau Alkitab itu sekali lagi yang kita katakan itu bukanlah kita apa ya Pak, apa tuh emang catatan dari para nabi dan para rasul, itu sih yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya kekristenan itu kan kalau memang istilahnya identik dengan penjajahan karena masuknya kan lewat Belanda dan Portugis kan kalau di menurut sejarah Indonesia. Nah, itu memang juga saya mengutukin sih itu kita dan itu sih itu yang kedua. Nah, yang kita sih ingin ini sih Pak ya. Gini kan, itu kan berarti kan tapi kan gini Pak, kalau kekristenan itu kan bukanlah iman yang harus ngikutin aturan mereka. Kekristenan itu kan iman yang bisa istilahnya iman yang bisa ngikutin perkembangan zaman. Kan kalau maaf nih ya Pak, kalau iman Bapak hukum syariat, apakah itu bisa mengikuti perkembangan misalnya budaya sekuler itu, misalnya negara maju kayak misalnya mengizinkan minum alkohol atau nggak melegalkan judi kasino? Saya rasa masih nggak bisa sih. Kalaupun bisa, itu harus melanggar esensi teologis dari iman Islam itu sendiri sih. Benar nggak Pak Bang Zuma? Jadi gini saudara, sudah 1400 tahun, 1400 tahun ini bukan waktu singkat. 1400 tahun. Tak ada kemudian budaya di atas muka bumi ini yang bisa merubah tata cara ibadahnya umat Islam. Coba. Artinya zaman, era, perkembangan kehidupan manusia yang harus tunduk kepada perintah Tuhan. Bukan perintah Tuhan hilang, terbawa arus. Kalau di Islam 1400 tahun silam sampai hari ini azannya tak pernah berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak pernah berubah sedikit pun, tetap aja lafaznya sama. 1400 tahun. Lagu apa yang Anda paling suka? Lagunya Roma Irama, berapa ratus tahun bisa bertahan? Ayo. Lagunya siapa yang Anda suka? Ebit, berapa ratus tahun bisa kemudian bertahan? Tapi kalau Al-Quran 1400 tahun, sehebat-hebatnya kehidupan manusia di belahan dunia manapun, Al-Quran tetap Al-Quran, Allah tetap Allah.
mau diterjemahkan dengan diputar, disalto-saltoi, digulung-gulung seperti apapun, Allah tetap Allah. Artinya Al-Quran tidak pernah ditaklukkan oleh bahasa manusia. Al-Quran tidak pernah ditaklukkan oleh kecerdasan, kepintaran manusia. Al-Quran tidak pernah dilumpuhkan oleh pencapaian, kehebatan kehidupan manusia. Makhluk yang paling sempurna sekalipun disatukan, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, semuanya disatukan. Setan, ibrit, popo, parakam, padang disatukan untuk merubah Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Itu baru disebut firman Tuhan yang berasal dari langit. Kitab saudara, sikit-sikit ganti, sikit-sikit koreksi, sikit-sikit revisi, sikit-sikit ganti, sikit-sikit koreksi, sikit-sikit revisi. Ini apa? Apa itu? Bukankah firman Tuhan itu tidak bisa direvisi? Yes. Bukankah firman Tuhan itu tidak bisa dikoreksi? Ya, betul. Tapi kemudian kitab saudara direvisi bisa, dikoreksi bisa. Artinya kitab saudara bukan firman Tuhan. Maka mohon dengan sangat, jangan masukkan nama Tuhan kami ke dalam buku yang bukan firman Tuhan. Jangan nodai nama Tuhan kami dengan buku-buku yang bukan firman Tuhan, yang bisa direvisi, yang bisa dikoreksi, yang bisa dan bisa dan bisa. Keluarkan, mohon, please, Tuhan kami, keluarkan dari tempat itu. Nama Tuhan kami hanya bisa di tempat suci, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak cocok karangan-karangan orang yang tidak jelas itu dipakai nama Tuhan saya. Toh kitab saudara bisa direvisi, bisa dikoreksi kapan saja oleh siapapun yang punya otoritas untuk melakukan itu. Dan Allah bukan Tuhan Anda. Tuhan Anda adalah Yesus. Maka cukup menggunakan Yesus untuk menghindari perdebatan panjang. Tak ada salahnya. Kalian yang pengacara tidak akan menjadi office boy kalau Anda menghilangkan nama Tuhannya umat Islam di Bible. Oke? Kalian yang kemudian aparat tidak akan menjadi cleaning service kalau menghilangkan nama Tuhannya umat Islam di Bible. Oke? Justru kelihatan hebat saudara-saudara Kristen ini kalau tetap mengacu kepada pemurnian bahasa Bible ke dalam kitabnya orang Kristen. Jangan cemarkan nama Tuhan kami, karena kitab Anda tidak memenuhi syarat untuk mendudukkan nama Tuhannya umat Islam di dalamnya. Nama Tuhan kami sangat suci. Jangan masukkan nama Tuhan kami ke dalam buku yang tak jelas siapa penulisnya ini. Yesus pun tak mengenal Bible. Yesus tidak pernah mengenal perjanjian lama. Yesus tidak pernah mengenal buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma dan seterusnya. Yesus tidak pernah mengenal buku-buku itu. Jadi tak usahlah masukkan nama Tuhan kami ke dalam. Mohon maaf saya harus mengatakan, kami jijik dan kami gelisah, kami gusar. Nama Tuhan kami ada di dalam. Keluarkan, pakai nama Tuhan kalian. Tuhan kalian banyak sebutannya. Mau Theos, mau Dewa, mau Yahweh, mau Elohim, mau Eloah, mau El Shaddai, El Eroi. Ambil semua mibalala. Ambil, bawa pulang. Jangan sentuh Tuhan Islam. Itu aja yang kami minta. Sederhana bukan? Jadi jangan membawa kemudian pembenaran di Arab dulu, di Yunani, nggak perlu. Kalian orang-orang cerdas, kalian orang-orang pintar. Bahkan kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Tuhan itu maha suci. Sejatinya kesucian itu membias kepada kalian anak-anaknya. Sejatinya kesucian itu membias kepada kitab kalian. Kenapa bisa jadi kocak kayak begitu? Sadarilah itu saudara-saudara Kristen. Kalian tidak akan kehilangan malam Natal. Kalian tidak akan kehilangan kenaikan Yesus. Kalian tidak akan kehilangan kematian Yesus. Kalian tidak akan kehilangan Jumat Agung. Kalian tidak akan kehilangan Paulus. Kalau istilah-istilah Al-Quran dilepaskan dari Bible, buku terjemahan itu. Sederhana bukan? Apakah kalian mau mengingkari kasihi musuhmu, kasihi sama manusia? Mana implementasinya? Mana kemudian buktinya? Kalau kalian itu ajaran kasih, coba
Punya orang kenapa nggak dikembalikan? Katanya ajaran kasih. Kalau Anda baca kitab Matius, kasihlah, berilah orang yang meminta kepadamu dan jangan kau ambil kembali. Juallah barangmu semuanya dan berikanlah kepada orang lain. Jangan kau minta kembali. Itu di dalam kitab saudara. Ini borok-borok punya Anda kasih ke kami. Punya kami Anda ambil, Anda nggak kembalikan. Mana ajaran kasih itu? Itu hanya obat kuping untuk menutupi kemudian kekelaman masa lampau. Kami ajaran kasih. Untuk apa? Sejarah tidak akan pernah ditipu dengan mulut mengatakan kasih. Gimana ajaran kasih? Orang punya kalian ambil. Yang dikatakan ajaran kasih, Anda punya, Anda bagi-bagikan. Kasih ini. Ini enggak. Orang punya, Anda ambil. Anda merasa itu milik Anda. Dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam argumentasi yang tidak masuk akal. Ayolah teman-teman Kristen, bangkit dari keterpurukan kalian dengan menggunakan istilah-istilah dari Yunani. Jangan mengambil istilah dari Al-Quran. Silakan. Ya sekali lagi saya menghargai statementnya Bang Zuma. Tapi Bang Zuma sepertinya tidak mempertimbangkan fakta-fakta historis dan linguistik yang saya sampaikan, bahwa kata Allah itu sebenarnya lebih dahulu ada di Kristen daripada Islam. Dan juga misal abang nggak mempertimbangkan fakta, ternyata Al-Quran di Yunani pun itu sudah memakai kata theos loh Bang. Itu kan itu tidak dipertimbangkan. Itu terjemahan kan? Yes, terjemahan. Anda bisa membuktikan ke saya ada Al-Quran bahasa Yunani? Tidak. Anda bisa membuktikan ke saya Kristen Arab menggunakan kata Allah sebelum Islam datang? Semuanya itu hanya pepesan kosong. Kalau itu sebentar, salah ya Bang. Setahu saya ada Bang, itu sejarahnya Kristen. Tunjukkan kepada saya. Benar ya. Ini sumbernya dari islami.com ya Bang. Saya boleh nih ya. Ya, silakan. Maaf nih, maaf info saya agak belum diperbaiki. Iya, apa nama linknya? Baik ya. Kalau abang lihatnya islami.com. Nih dari Islam juga nih Pak. Iya. Sejarah dan asal usul kata Allah. Terus? Nih abang kalau udah lihat belum Bang? Islami.com terus disebut. Anda yang kemudian perlihatkan atau menjelaskan ke kita, karena setahu saya link ini itu dibuat pada tahun 2018. Benar itu. Ya itu betul. Ya betul. Ini 2018. Ya di sini kata Allah sebagai nama Tuhan hanya digunakan oleh umat Islam saja. Jawabannya jelas tidak. Benar nggak? Coba Anda bacakan isinya, berapa halaman? Nih ada nih. Berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Mekah, dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteis maupun politeis di Arab dan Timur Tengah. Kala itu ada banyak nama yang menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk Allah ini. Hingga kini selain umat Islam, nama Allah juga dipakai untuk menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen Arab, yaitu Koptik, Maronit, Melkit, dan selain sebagainya. Babisma di Persia atau Iran, umat Kristen Malta, Arab al-Masriqiyun, yaitu umat Yahudi asli Timur Tengah sejak era biblikal sampai sekarang. Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai asal-usul kata Allah ini yang dikemukakan oleh para sejarawan dan filolog baca ahli bahasa Arab klasik. Ada yang menganggap bahwa kata Allah itu spontanitas saja, mustajal yang diucapkan oleh masyarakat Arab. Ada pula yang menganggap dari kata Allah yang berarti agung dan tersembunyi. Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kepadatan dari kata al, seperti the dalam bahasa Inggris dan ilah, Tuhan. Jadi kata Allah itu artinya the God atau Tuhan yang itu.
Kan di sini itu bang, disebutkan seperti yang saya jelaskan kan, kata Allah itu dari Iya. al-ilah. Oke, ada sumbernya ketika dia berbicara mengenai kajian-kajiannya itu ada referensi, dia baca buku apa? Bentar, baik. Silakan. Ini kalau nggak salah nih dari Pak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia loh. Yang bilang bang. Mereka Dengarkan saya. Ketika Anda kemudian membaca literasi seperti ini, paling-paling yang dikedepankan itu adalah rumpun bahasa semetik, seperti yang diuraikan oleh RK, bekicot berliur. Betul? Ya, Benar nggak? ya. Karena kan kita jujur akuin. sekarang begini. Kalau kita berbicara mengenai rumpun semetik, Eloah, Elohim, Elah, Elaha, Alaha, mana yang Allah di situ? Tunjukkan kepada saya. Kan yang saya bilang lagi. Coba ini. tunjukkan kepada saya rumpun semetik yang mana lagi yang Anda bisa kemudian jadikan sebagai acuan. Atau ketika berbicara mengenai ada sejarawan atau filologi yang memahami ahli bahasa Arab klasik, tolong tunjukkan di mana literasi orang-orang yang kemudian berucap dengan kata Allah di luar daripada bahasa Arab selain dengan kata elaha atau alaha atau atau Elohim atau Eloah. Mana? Tunjukkan ke saya. Apakah ada di Irak, di Iran, Turki atau di mana? Mana literasi itu? Baik nih ya. Literasinya nih, kalau paling saya baru bisa nih kalau ini nih saat ini Wikipedia nih ya bang. Allah itu kan berasal dari kata al-ilah. Apalagi Wikipedia, saudaraku. Yang umum-umum ya, saya masih bisa nanti. Coba nanti saya cari yang referensinya yang dari. Begini aja, cara mengujinya begini, Bung. Orang mengatakan rumpun semetik menggunakan kata Allah. Mana dasar pijakannya? Hanya karena dasar kata itu tadi. Elah, Elaha, Alaha. Itu. Semetik mana yang berbicara tentang al-ilah? Di mana itu? Saya ingin tahu. Yang ada itu hanya Elaha, Alaha, Elah, Elohim, Eloah. Mana Allah, mana? Di mana disebut Allah, di mana? Di mana itu tertulis? Kan kalau abang baik ya, saya jelasin ya bang, yang saya pelajarin nih. Iya, silakan. Kalau Allah itu berasal dari kata al-ilah. Kan al-ilah itu kan bisa jadi juga kan kalau nggak salah itu kalau nggak salah kan ada Iya, oke. Apakah itu adalah bahasa semetik awalnya? Apa? Di mana? Siapa yang menggunakan itu? Al-ilah. Tidak ada. Yesus aja menyebutnya apa? Eli. Musa menyebutnya apa? Eloah. Kalau dia kemudian plural, Elohim. Kalau dia singular, Eloah. Mana Musa? Mana Abraham memanggil Allah di dalam Bible? Tak ada. Jadi ini pandai-pandaian. Lagian ini adalah tulisan yang Anda sebutkan tadi, yang ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi pada tahun 2018. Siapa dia? Yang saya tadi bilang kan bang, dia dari Islam juga kan bang yang bilang itu. Ya Islam juga. Sama seperti orang Kristen, malah pendeta yang mengatakan memang kata Allah dalam Bible itu adalah salah penerjemahan. Sama kita. Sekarang nggak usah terlalu ambil orang lain deh. Pikirkan aja Bible. Ya, jadi yang terang-terang aja, kita nggak usah terlalu berat-berat, biasa-biasa aja. Kalaupun kemudian ada nama Allah di belum Al-Qur'anul Karim itu disebutkan, diwahyukan, itu tidak salah.
Merah lagi. Itu nggak salah. Nggak salah kemudian ketika kata sebelum Al-Quran diwahyukan oleh Allah. Itu nggak clear. Tapi yang menetap mengucapkan itu adalah Merah lagi Gurunda. Hilang lagi sinyalnya. Iya, iya. error ya. Tunggu ya teman-teman, sabar. Bang Jibri nggak bisa dijambak. Ya, bagus Gurunda, lanjut. Merah lagi. Hilang lagi. Aman. Cek Masuk, bagus. Bagus. Quran. Kurang bagus. Kenapa ya? Kurang bagus ya. Kok bisa ya? Timbul tenggelam ya. Sinyalnya Gurunda merah. Merah kayaknya si Opit belum Kok mati. bisa ya? Emang ada Bang Jibril di bawah? Naikin kalau ada Bang Jibril di bawah. Ya, Bang Jibri nggak bisa dijambak. Di restart dulu coba Gurunda. Ya, Sambil menunggu Bang Joma Opit. Iya. Itu original tes Bible kamu itu bahasa apa sih? Yunani. Kenapa? Yunani. Jadi firman Tuhan itu turun berbahasa Yunani gitu. Kan ditulisnya dalam bahasa Yunani, lebih tepatnya kan ditulis para murid Yesus, Pak. Enggak, saya nggak minta tulis. Kan bahasa Yunani tuh. Iya. Jadi Yesus itu menerima firman berbahasa Yunani. No, kan Yesus Injil sendiri, Pak. Bukan dia menerima firman, itu nggak benar, Pak. Dia kan itu firman itu sendiri, kabar baik itu sendiri. Terus misalnya contoh Lukas menulis bahasa Yunani itu dari mana asalnya itu? Ya dia kan nulis itu kan waktu itu apa? Itu kan waktu itu kan lagi era Romawi berkuasa. Saya nggak nanya, saya nggak nanya Romawi kuasa. Ikan Lukas nulis nih, Fit. Iya. Nah itu siapa yang ngasih tahu dia nulis? Ya kan dia nyata tentang kehidupan Yesus, Pak. Itu kan bisa Iya, itu. siapa yang ngasih tahu? Saya nggak nanya apa isi tulisannya. Siapa yang ngasih tahu Lukas menulis berbahasa Yunani? Ya kan ngikutin kaidah bahasa lingua franca pada masa itu dia sendirinya, Pak. Astaga. Siapa kan Lukas nulis bahasa Yunani nih, betul ya? Iya. Oke, dia menulis itu dapat info siapa yang ngasih tahu? Ya kan dia nyatet kehidupan Yesus selama dia jadi murid Yesus, Pak. Iya, dapat info dari mana dia mencatat? Yesus ngasih tahu atau dia cari-cari atau bagaimana? Ya kan dia jadi murid Yesus ya pasti tahu dong, Pak, kehidupan Yesus itu bagaimana. Emang Lukas muridnya Yesus? Iya kan murid Enggak Yesus itu. ada muridnya Yesus namanya Lukas. Atau Coba kalau cek 12 murid nggak ada nama Lukas. Atau dia bisa belajar dari itu murid teman-teman murid Yesus. Jadi itu dapat dari mana dia nulis tuh ya? Ya kan murid Yesus kan ngasih tahu catatan di kehidupan Yesus itu gimana. Terus catatan Oh, sejarah dikasih tahu juga. Ya kayak misalnya Flavius Josephus catatan tentang hidup Yesus itu gimana. Siapa yang ngasih tahu? Ya kan banyak, Pak, catatan tentang Oh, kehidupan dapat Yesus. info. Ya udah kalau begitu dapat info. Terus menurut kamu itu ada Allah di sana itu di terjemahan itu dapat dari mana itu kata? Kan kita pakai itu sempat terjemahin dalam bahasa Arab itu kan jadi kata al-ilah, Pak. Jadinya kan kata Allah. Emang kamu tinggal di Arab? Lah kan saya belajar sejarahnya, Pak. Sekarang LBI ini yang kau pegang itu terjemahan ke bahasa Arab atau terjemahan ke bahasa Indonesia? Saya pakai bahasa Indonesia saat ini. Bahasa Indonesia. Dari mana asal usulnya terjemahan itu yang kau pegang? Ya kan kita udah banyak bahasa, Pak, dari Arab ke Enggak. Diterjemah itu bahasa Indonesia yang kau pegang diterjemahkan dari bahasa apa? asli. Mau bahasa yang paling asli ya Yunani. Iya, Yunani. Dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, betul? Yes. Nah, terus kenapa ke Arab-Araban?
Karena kita udah pakai dulu bahasa Arab jauh sebelum kita muncul, dan juga kita ngikutin juga Pak. Emang Kristen itu asalnya dari Arab ya? Dari Yunani, dan Dari jadi kan tapi Yunani. lahir duluan di Arab Pak. Kenapa Jadi lari ke Pak, Arab? Kenapa lari ke Arab? terus juga nih ya Pak, kedua kita, dan juga kan kalau Islam di misal di Yunani itu kan pakai bahasanya Yunani, ada kata teos. Terus kan Yunani diterjemahin ke Indonesia, kenapa lari-lari ke Arab? Nggak capek tuh penerjemah? Ya enggak, kita kan nyesuaiin Oh, budayanya Pak. enggak. Oh, Nyesuaiin jadi budaya kalau bahasanya. jadi kalau nerjemahin dari Yunani ke Indonesia, ke Arab dulu gitu. Ke Arab dulu, ke Turki dulu, ke Burundi dulu, baru pulang ke Indonesia gitu. No, kita kan udah telah main ke Oh, ngikutin main-main bahasa Indonesia, Pak. dulu. Dipersulit dulu ya, dipersulit, diputar-putarin dulu, dipersulit gitu ya. Tidak Pak. Coba kita permudah atau persulit nih coba ya. Sekali lagi ya sebelum ke Banyuma ya, kita tes dulu ya. Kau tahu nggak bahasa Yunaninya itu ada kata theos? Tahu nggak? Tahu di Al-Quran Yunani Theos. itu ada kata Pinter, bahasa pinter juga. ya. Sekarang kita permudah atau kita persulit nih? Coba Theos kau terjemahkan ke bahasa Indonesia versi sulit dan versi mudah. Coba silakan. Munculnya kata Allah juga Pak. Coba versi sulit dulu, baru versi mudah. Saya cobain ya. Ya, coba versi sulit sama versi mudah. Pakai kamus, Google terjemahan coba lihat. Google terjemahan Yunani Theos, kamu translate ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani biasanya Iya, diterjemahkan coba. sebagai Tuhan atau Allah, tergantung pada konteksnya. Enggak. Theos, buka dulu Google. Lu ada Google terjemahan kan di situ? Pakai ChatGPT saya Pak. Nah, pakai PC kan? ChatGPT saya bayar itu. Ya, bisa nggak kamu open cam? Iya, sebentar ya. Coba open cam dulu ya. Kamu buka Google Translate. Ya pakai GPT aja kan itu. Ya, lebih saya gedein akurat, dulu ya, Pak. izin ya Banyuma, saya gedein dulu. Dia biar. Kau buka kameramu menuju kepada PC kamu gitu loh. Kau buka Google Translate coba. Ya kan jangan Google Translate dong Pak. Google Translate kan masih suka salah Pak. Oh, Google Translate salah. Masih bisa salah. Nah, terus pakai apa itu? Pakai ChatGPT kan itu kan Apa itu? bagus, itu bisa Pakai apa? bikin skripsi. ChatGPT Apa itu? adalah AI Pak. Itu yang dalam waktu setahun bisa dapat 100 juta pengguna. Oke. Itu bersifat umum apa khusus? Itu bersifat umum. Umum. Ya udah pakai dua versi deh. Versi kamu dulu baru nanti Google Translate boleh ya? Iya. Pakai dua tak cara ya, coba. Terserah kamu mau lewat mana dulu. Lewat kesulitan apa lewat kemudahan? Coba buka dulu camnya. Iya. Ya coba. Oke. Soalnya lagi tiduran saya nih Pak. Ya bangun dikit lah. Arahin kameranya. Kalau HP-nya retak, jangan malu-maluin gua lu. Nah, arahin kameranya ke layar gitu. Habis itu nanti Bunda Rama minta tolong sama ini ya Bunda ya. Kalau Opit HP-nya pinter retak, loh. gua sobekin lu HP. Pinter Opir ini, dia mengerti. Sebelum Islam ada katanya sudah Kristen sudah mempergunakan. Pinter ini Opit ini. Kayaknya belajar sama Romo Aldo nih. Pit, jangan tidur atuh. Masih ngantuk saya soalnya Pak. Itu udah. Dia takut nunjukin HP-nya yang retak, gua sobekin. Atau coba dibantu sama Bunda Rama ya. Ya, bantu Bunda. Artinya Tuhan. Ya, kenapa? Theos ini artinya Tuhan. Oh Tuhan, kenapa bukan Allah aja? Kan di ChatGPT kan Allah Bang, bukan Allah sekali itu. Oh gitu. Jadi kalau Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia, jadinya apa tadi? Tuhan atau Oh Allah. Tuhan. Tuhan ya. Tuhan atau Allah. Terus dari mana kata Allah itu dapat? Ya kan Tuhan, apa kan Tuhan itu kan Al-Ilah. Enggak, kan kamu ini loh Epi, dengerin dulu ini. Kan tadi kamu udah terjemahin Theos ke Indonesia Tuhan. Nah, itu kata Allah ambil dari mana? Ya kan itu kan udah dibilang, saya bilang kan ada sejarahnya makanya Bang. Ngambil dari mana?
Itu kan udah dibilang sejarahnya dari apa? Saya nggak nanya itu, kamu ngambil dari mana? Ya dari ChatGPT, itu kan dalam bahasa Indonesia coba. Apa ChatGPT? ChatGPT Iya. apa sih ChatGPT? Artian deh kata itu kan salah satu AI bagus di dunia. Ada terjemahan khusus yang kau pakai ChatGPT. Yes. Oh ya udah, Bunda Rama itu apa? Terangin tuh Bunda Rama. Apa ini maksudnya nih? Demikian Bunda. Langsung ke kamu saja Bunda. Kamu saja. Oke, terjemahan. Oke, mereka kalian pakaikan kata Allah, terjemahan. Lihat nomornya ya, Allah. 2316. Kita ke sini. Apa itu 2316? Theos. Ini original Bible ya, Opit. Theos 2316. Kita terjemahkan ya. Tuh. Nih. Theos itu Yunaninya Theos, original Biblemu. Indonesianya Tuhan. Kenapa jadi Allah? Tadi kamu lihat kan Allah. Kenapa Gini ya, kalian nggak mau pakai Tuhan di sini? karena kalau ibu cuma pakai modal Google Translate atau KBBI itu ujung-ujungnya logika kalkulasi semua bu. Kok logika? Sekarang mana? Coba kau kasih pembuktian. Kita ganti di sini. Kita ganti di sini. Apa kau bilang tadi? Yes, emang logika kalkulasi ini saya bikinin aja ya, logika kalkulasi ini bentar ya. Ini kan original teksmu ini, original teks Bible ini kan nyata ini Theos. Jadi Pit, jadi Google terjemahan ini salah ya Pit ya? Iya, kalau Theos. Anda cuma pakai ini ujung-ujungnya jadi logika kalkulasi Pak. Sudah saya bilang. Oh, Google kalkulasi salah. Iya. Ternyata salah ya. Google terjemahan itu salah ya? Ya kan cuman mau Bapak coba aja translate sebuah dokumen pakai Google Translate. Ya, salah nggak? Pakai apa kira-kira bagusnya? Pakai karung basah, pakai lilin? Pakai ChatGPT. ChatGPT? Apa sih ChatGPT itu? Ya tarik aja Pak, itu yang bisa bikin apa tuh Lu kalau Opit, kalau mau debat jangan bawa PPT. Udah kamu Coba buka, Bunda Rama, apa sih ChatGPT itu? ChatGPT apa ya? Cacing keramik kah? Bukan. Iya, baru tahu kalau ada ChatGPT. Waduh, makasihan banget kamu terlalu tertinggi. Saya kurang ilmu ya. ChatGPT kayak apa sih? Bentuknya kayak gimana nih? Kakinya berapa itu? 4 apa 3? 4 apa 3? Bagus. ChatGPT apa sih ChatGPT itu ya? Gue baru seumur itu baru denger nih ChatGPT. Saya juga. Ya, saya mau bacain logika kalkulasi. Ada kan soal pakai gambar pakai dia. Nih lihat ya, besarin dulu. Lihat nih. Ini kenapa Tuhan ini ya? Aduh, mana dia? Nah, lihat ya di sini ya. Ini dewa ya, dewa. Di Kisah Para Rasul 14:11 di dewa ya. Kita lihat dewa. Dewa, berapa nomornya dewa? Nih tengok. Dewa 2316 ya. 2316 dewa. Inikah kekurangan ajaran penerjemahmu ini? 2316 kita lihat apa itu 2316 nih. 2316 disamakan dengan tadi Allah. Padahal dewa. Jadi kau tuh pantasnya dewa. Nah, tapi Al-Quran Yunani aja Kita lihat, kita tindis ya, kita tindis dewa ya. Kita tindis. Nah. Tuh. Theos. Disamakan Allah dengan dewa itu. Kekurangan ajaran kalian itu, Theos harusnya kau kalau tidak mau pakai dewa karena kau malu pagan, pakai Theos. Tadi kan udah lihat tadi kata Allah, Theos diterjemahkan ke Allah, dewa pun dikatakan Theos. Nih. Tadi Allah tahu sudah kubuka, Allah pun Theos pun dikatakan Allah diterjemahkan. Dewa pun dikatakan Theos. Ini kan kecurangan kalian ini untuk kristenisasi. Kenapa sih kalian nggak pede dengan kata dewa? Malu kalian dibilang pagan. Ini Theos. Original Bible Theos, padahal tulisannya dewa. Allah pun tulisannya Allah, kau pun padahal originalnya pun Theos.
Inilah kelicikan kalian ya, nih. Ini numbernya lihat 2316. 2316 pun kode number untuk kata Allah di Biblemu terjemahannya. Ya, saya bacakan logical fallacy, yaitu equivocal. Nggak usah ini kan fakta data ini. Fakta Biarin data ini. anak kayak gini biarin aja dia bulan seumur hidup nggak apa. Logical konteks. Biarin dia ngomong dulu apa sih. Pakai kamus, Bu. Itu dewa kau itu. Oh, jadi kamus Yunani ke Indonesia itu salah ya, Pit ya? Ya nggak, ya pakai logical fallacy kalau Bapak cuma Oh, menggunakan salah gitu. Yang bener chat GPT itu ya yang bener ya. Iyalah. Nah, itu gitu siapa kan. yang bikin itu, Pit? Itu Sam Altman, hartanya di atas 1 triliun, Pak. Iya, siapa yang bikin itu? Enggak, kita buktikan aja di chat GPT, Opit. Coba ketik sama lu ketik sekarang. Siap. Apa? Siapakah Theos bertato? Lu ketik di situ. Siapakah Theos bertato? Coba. Udah belum? Ya udah gini aja nih, Pit. Kalau menurut kamu itu Tuhan kamu ada berapa sih, Pit? Ya satu lah, Pak. Siapa namanya? Yaitu kita memiliki, yaitu Bapa yang memiliki firman yang Katanya tadi satu, kok panjang banget. Aduh, Kalau Bapak satu makanya Tuhan itu, Pi, dengerin dulu abangmu yang ngomong. Kalau satu Tuhan itu menyebut namanya satu. Ulang ya. Tuhanmu berapa, Pit? Ya, udah dibilang kan satu. Satu. Namanya siapa, Pit? Bapak yang memiliki firman yang disebut yaitu Yesus Kristus. Saya nggak nanya Bapak memiliki apa. Enggak, biar jelas, Pak. Biar Bapak tuh Nggak usah dijelasin. Sebut aja dulu namanya Tuhanmu. Tuhanmu. Kayak berpikir kayak anak nggak lulus SD. Saya ulang lagi. Saya nggak minta Tuhanmu dijelaskan siapa. Saya minta nama Tuhanmu doang. Tuhanmu berapa, Pit? Gini, Pak. Bapak mau naikin dulu nggak biar nggak ngomong sama apa ya? Nggak ngomong sama kayak tukang tambal ban, Pak. Yang tadi kamu sih ini betapa pauknya nih orang-orang kafir nih ketika mereka berdebat ya. Hanya jadi bahan tertawaan, jadi bahan lelucon ya dari apa yang mereka sampaikan. Ketika bertanya tidak masuk akal, ditanya penjawabnya tidak masuk akal gitu ya. Itulah kelakuan orang-orang kafir. Karena memang ya bagi orang-orang yang waras, orang-orang yang punya akal sehat ya, ketika sebuah agama lalu mendapati soalan, mendapati pertanyaan, lalu tidak dapat mampu menjawab, tidak agama itu, panduannya itu, kitab sucinya itu tidak mampu menjawab dengan sempurna ataupun dengan logik ya, dengan masuk akal, maka sudah barang tentu itu bukanlah sebuah agama yang datang dari Tuhan, melainkan dari manusia yang berharap ingin bermegah-megah sebagaimana Paulus ingin bermegah-megah ya, dengan segala dusta ya, karena memang Paulus sendiri mengaku dirinya adalah bapa dari segala dusta. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان